Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saya. Pastinya ya bersama Bude Enwin. Nah, Bude ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah klik dan nonton video-video. Semoga kalian senantiasa diberikan kesejahteraan dan sehat selalu. Nah, vlog Bude kali ini Bude membawa sebuah tanaman. Kalian pastinya tahu ini tanaman apa? Ya, tidak asing lagi ya, kalian pasti tahu ini adalah tanaman Samia Kulkas atau Samia zigzag. Nah, tanaman ini sangat cantik sekali. Dia tidak memiliki bunga, tapi kenapa ya semua orang kok suka dengan tanaman ini? Ya, karena tanaman ini adalah tanaman yang bisa ditanam di tempat yang teduh. Dia tidak membutuhkan panas full matahari. Dia lebih menyukai tempat yang teduh dengan penyinaran hanya imbasnya dari matahari saja. Dia juga bisa ditanam di dalam ruangan. Kemudian cantiknya lagi, dia memiliki daun yang tebal. Kemudian kalau dibersihkan dia mengkilat. Nah, sangat mengkilat seperti mengeluarkan cahaya. Oke, Bude kali ini memiliki banyak tanaman. Kemarin itu diberi teman, katanya sudah tidak mau merawat lagi tanaman tersebut atau tanaman itu rusak, sudah penuh full dari potnya. Kemudian dia mengurangi, dia ambil sedikit, sisanya diberikan kepada Bude. Nah, kali ini kalian Bude ajak untuk bantu Bude ya, untuk merepotting tanaman Samia Kulkas. Oke, cus, yuk bantu Bude. Kita berbenah membuat media tanam atau menanam saja agar tanaman ini tidak mati. Sebetulnya tidak mati, dia tidak mudah mati, dia bertahan dalam kondisi apapun. Oke, yuk cus, kita menanam. Ya, inilah yang tanaman yang Bude dapatkan. Banyak sekali ya. Nah, kemarin itu enggak sempat nanam, kemudian Bude rendam di dalam air ya. Direndam di dalam air supaya dia tetap segar. Nah, sekarang Bude mau tanam di pot. Yuk, oke, bantu Bude untuk menanamnya. Ini karena kemarin lama direndam ke dalam air, pasti ada akar-akarnya yang lonyot. Pasti ada akar-akarnya yang lonyot ya. Yang ujungnya rusak, dia pasti lonyot. Nah, ini lebih baik kita gunting saja hingga ke pangkal. Kemudian akar-akar yang bagus kita biarkan. Nah, ya, seperti ini. Kita gunduli saja yang lonyot-lonyot. Tidak perlu dipelihara karena dia nantinya akan merantak ke atas. Akar-akar yang bagus saja yang kita pelihara. Tanaman ini tidak takut air, dia direndam di dalam air. Dalam kondisi batangnya ini dipotong, kemudian direndam di air, dia akan menumbuhkan akar baru dan umbi seperti kentang. Dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Dia bisa ditanam di tanah, juga bisa ditanam di air. Nah, dalam kondisi tanah kering pun dia juga bisa bertahan hidup karena batangnya ini tidak memiliki kayu dan dia banyak memiliki kadar air yang tinggi. Jadinya dia tidak mudah stres. Tapi jangan ditempatkan di panas matahari full ya, karena apa? Daunnya itu mudah menguning. Cepat tua. Kalau diletakkan di tempat yang rindang, nah bagus, dia awet untuk hijau. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa menanamnya di pot. Kali ini Bude mau menanamnya di pot. Ini adalah contoh yang Bude tanam di dalam air. Contohnya seperti ini. Nah, dia sudah banyak mengeluarkan akar ya.
dalam tempo 1 bulan pun juga dia akarnya sudah banyak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, satu persatu, satu batang dia akan tumbuh akar baru dan mengeluarkan kentang umbi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian mendapatkan tanaman yang gundul tanpa akar seperti ini ya, gundul tanpa akar, masukkan saja ke dalam air, kemudian masukkan ke dalam toples, bisa dijadikan sebagai hiasan meja. Oke, sekarang kita menanam tanaman ini atau tanaman yang besar-besar tadi ke wadah, yaitu di dalam pot. Kemudian yang ini kita masukkan lagi ke dalam wadah air. Nah, kentangnya seperti ini, tumbuh kentangnya, umbinya. Nah, bulat-bulat ya, seperti kentang. Cantik sekali kan? Dan ini sudah mengeluarkan tunas baru walaupun di dalam air. Ini aslinya, nah seperti ini. Miring potongannya. Nah, potongannya kita buat miring, kita berikan kesempatan dia akarnya untuk bisa menjalar ke bawah, tidak tertindih oleh batangnya. Dan kentangnya dia tumbuh kentang 2 dan dia nanti akan bisa mengeluarkan tunas baru seperti ini. Nah, ini pun juga kita bisa potel ya. Ini juga bisa kita potel, kita tanam di media yang baru, di wadah yang baru. Tuh, seperti ini kan. Nah, cantik kan? Ini akan tumbuh daun baru dan nanti akan membentuk gerombolan baru lagi. Oke, kita menanamnya di wadah pot yang besar. Untuk tanaman Samia kulkas ini tidak membutuhkan media yang spesial. Dia menggunakan tanah apapun. Tanah hitam gembur ataupun tanah liat pun boleh ya. Kalau menggunakan tanah liat yang sifatnya itu pasti lengket dan becek, itu sebaiknya dicampurkan dengan pasir. Campurkan dengan pasir yang kasar, yang kurang lebih diameternya antara 3 atau 4 mili. Ya, seperti ini. Pasirnya jangan pasir halus ya. Pasirnya pasir kasar saja. Kalau tanah hitam gembur tidak usah dicampuri apa-apa, kecuali campuri sekam mentah pun juga tidak masalah. Di sini Bude menggunakan tanah liat bercampur pasir dan sekam mentah. Ya. Kita berikan separuh wadah. Ini kebanyakan ini. Lalu kita tanam. Tanaman sebanyak ini Bude tanam di 2 wadah. 2 wadah atau 1 ya? 1 aja ya. 1 wadah, nanti sebagian juga ditanam di air. Ya, tanam di 1 wadah saja. Ya, tanam di 1 wadah saja cukup. Gini ya. Nah, cukup dalam 1 wadah cukup. Nanti kalau sudah beranak banyak, barulah kita pisah-pisahkan. Cetoknya mana? Seperti ini. Kita menggunakan tanah yang baru ya, bukan tanah lama, karena akan lebih baik supaya tidak mudah membuat umbinya itu busuk. Jadi kita gunakan media tanam yang baru. Kalau media tanam yang lama biasanya tanahnya itu asam, kebanyakan pupuk, kebanyakan sekam lama, sekam yang lapuk-lapuk, itu mengakibatkan media tanamnya asam, jadi bisa membuat umbinya busuk. Jadi kita akan menggunakan media tanam tanah yang baru. Kemudian ini kita ikat dan kita sanggah dengan kayu
supaya batang-batangnya atau ranting-rantingnya ini tidak mudah roboh. Dia mau cari kayu dulu. Cukup kita tanam satu wadah. Kita buat tonggak dua tongkat ya, 2 kayu kiri dan kanan. Kemudian kita ikat dalam satu ikatan supaya pohonnya tegak lurus dulu sampai dia hidup, kemungkinan 1 bulan. Barulah nanti kalau sudah hidup dia bisa ikatannya bisa kita lepaskan. Seperti ini semuanya dirapatkan. Kemudian kita siram yang kenyang. Untuk penyiraman berikutnya bisa nunggu antara 3 hari sampai 6 hari atau nunggu tanahnya kering. Kita siram yang kenyang. Daun-daunnya bisa kita siram supaya dia segar. Kemudian kita tempatkan di tempat yang teduh ya. Tempatkan di tempat yang teduh dengan penyinaran matahari 50%, karena dia sukanya hidupnya di tempat yang teduh. Kalau ditempatkan di panas matahari full, dia memang hidup ya, memang hidup, tapi daunnya ini mudah menguning seperti ini, karena ini awalnya oleh teman Bude ditempatkan di panas matahari full. Kemudian jarang disiram ya, jarang disiram, dan dia tetap hidup awet karena dia memang banyak mengandung air, tanamannya banyak mengandung air, tidak memiliki kayu, semuanya adalah berupa daging. Oleh sebab itu dia awet, tahan untuk tidak mendapatkan air. Tapi ya itu, daun-daunnya ini yang kita sayangkan ya, daunnya mudah menguning, sedangkan dia yang kita nikmati adalah keindahan dan kecantikan daripada daunnya. Kemudian ada sisa tanaman yang kita nanti mau dimasukkan ke dalam air ya, kita treatment menggunakan media air. Nah, supaya ini banyak tumbuh akar-akar baru yang lebih cepat dan lebih segar ya. Nih, hanya sebagian kecil saja kita nanti tumbuhkan di air, dan sebagian juga dari daunnya ini. Nah, dari daunnya ini kita bisa tanam, di media pasir ya, media pasir atau di media tanah, jarang penyiraman, nanti dia akan tumbuh kentang baru ya, dan akan hidup tumbuh daun atau tunas baru. Oke, itu cara perbanyakannya. Untuk satu tanaman ini yang sudah kita potel tadi, kita akan tanam spesial ya di satu tempat yang cantik ya. Kita gunakan dengan wadah pot putih. Nah, kemudian kita tanam di sini, nanti akan tampilannya lebih cantik lagi. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil media tanam yang sudah tersedia, kemudian kita berikan batu pasir kerikil yang kecil-kecil, bisa menggunakan kerikil sungai atau kerikil pasir Malang ya. Ini Bude menggunakan pasir sungai, kita campurkan di sini. Ya, kita mix seperti ini, kemudian kita tanam di wadah yang kecil ini. Berikan sepertiganya, kemudian kita masukkan ke dalam. Akarnya kita lingkar-lingkarkan, akarnya melilit, kita lingkar-lingkarkan ke dalam, dibentuk sedemikian rupa
agar tampilannya cantik, umbinya sedikit agak di atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita benamkan dengan medianya. Pakai tangan ya. Ternyata medianya kurang, kita berikan ya, media yang ini yang ada ya, seperti ini. Nah, tampilannya sangat cantik. Kemudian kita siram atau kita berikan kerikil di atasnya yang kasar-kasar ini, yang agak besar-besar, kita timbun. Nah, tampilannya seperti ini. Kita buat kerikil-kerikil yang agak besar-besar. Nah, kemudian kita siram, nanti tampilannya akan berubah cantik menjadi seperti ini. Nah, cantik bukan? Tuh, cantik kan? Nah, ini bisa kita gunakan sebagai hiasan meja. Oh, cantik sekali. Oke, demikianlah cara kita menanam tanaman Samia kulkas atau Samia zigzag. Bisa kita menggunakan dengan media tanah ataupun dengan menggunakan media air. Sangat cantik sekali dan bisa kita gunakan sebagai hiasan meja seperti ini. Oke, kiranya suka dengan video Bude. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua, dan Bude akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.